Mbak Lina siap, Mbak Lina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lina sudah siap nggih? Iya. Ibu-ibu yang kami hormati atau bunda-bunda yang kami cintai, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di pembelajaran web ini. Untuk itu segera akan kita mulai pembelajaran. Namun sebelumnya Bunda, yang kemarin Bu Titin belum bisa berkenalan dengan Bunda karena keterlambatan kesemuanya. Untuk itu perlu akan kami perkenalkan ya. Bunda mesti pengen tahu namanya Bu Titin, kelengkapannya. Ibu Titin Ekawati SPD MPD ya toh? Dengan suaminya Bapak Purwanta Hadisuwarna. Cucunya Bu Titin sudah 9, putranya 5, 1 cewek yang 4 cowok, itu perlu dimengerti. Dan rumahnya Bunda Titin itu perumahan Gria Prima RT 06 RW 18 Belang Wetan Klaten Utara nomor 481. Bila mana Bunda mau ke Klaten, nanti bisa pinarak di rumahnya Bu Titin. Dengar enggak Bunda? Halo? Jelas nggih? Jelas nggih? Iya jelas. Itulah sekedar perkenalan. Ya, nanti Bunda Titin mau menyampaikan pembelajaran metode pengembangan fisik modul 345. Namun sebelumnya Bunda, bisa yang membuka megapun, mari kita untuk mengawali kegiatan ini, kita biar semangat ya Bunda. Dengar ya Bunda? Halo? Iya, supaya semangat mari kita menyanyi dulu ya. Menyanyi apa Bunda? Bisa bersama-sama atau bisa mendengarkan dulu Bunda Titin punya nyanyian nggih. Alangkah senang jika ku bisa terbang, melayang bebas di angkasa yang luas, gagah perkasa bagai burung Garuda, mengelilingi Indonesia tercinta. Bunda bisa ndak menirukan Bunda? Halo? Halo? Ya, bareng-bareng ya. Bareng-bareng yuk. Yuk, 1, 2, 3. Alangkah senang jika ku bisa terbang. Yuk bareng. Alangkah senang jika ku bisa terbang. Ya, melayang bebas di angkasa yang luas, gagah perkasa bagai burung Garuda, mengelilingi Indonesia tercinta. Ya, sudah itu dulu, tepuk tangan sekali lagi aja Bunda. Ya, sekarang masih ada satu nyanyian yang itu nanti bisa besok kalau Bunda punya tema yang melaksanakan kegiatan temanya pekerjaan. Judulnya Pak Tani Bunda. Bunda tahu Pak Tani nggih? Yang pekerjaannya setiap hari mencangkul di sawah nggih? Saya Tani Bu. Iya, ini ada nyanyian Pak Tani. So esok Bapak Tani mikul pacul, menyang sawah nandur pari nandur sayur, parine lemu-lemu sayure ijo-ijo kabeh mau kuwi kebutuhanku. Awan-awan Pak nelayan golek iwak, manggul sampan nggawa colong nggawa kranjang, jalane diuncalke aduh akeh iwake yen digoreng sreng aduh enake. Tepuk tangan Bunda. Ya, nanti dinyanyikan kalau mau
penutupan terakhir diulangi kembali. Bunda kan juga direkam, nggih. Halo Bunda. Iya, sudah direkam. Mbak Lina sudah merekam. Iya. Bunda yang kami hormati, ini tibalah saatnya untuk materi yang akan saya sampaikan. Ya, sekarang kami buka dulu ya Bunda. Bunda nanti untuk mohon ditutup. Sebentar Bunda. Ya. Kelihatan Bunda? Halo. Halo Bunda? Kelihatan. Itu fotonya Bu Titin sudah kelihatan nggih? Nggih, sekarang sudah akan kita mulai untuk pembelajaran kita dengan judul pembelajaran metode fisik, metode pengembangan fisik modul 345 ya. Bunda mohon untuk semuanya melihat ya. Sekarang ini yang selanjutnya modul 3 itu ada 2 kegiatan Bunda. Kegiatan yang pertama, kegiatan pembelajaran 1 dan kegiatan pembelajaran 2. Kegiatan pembelajaran 1 antara lain ada tahap pertumbuhan dan tahap perkembangan masa kanak-kanak. Kegiatan pembelajaran 2, belajar 2, karakteristik dan program kegiatan pengembangan motorik anak. Dengar nggih Bunda? Halo, kelihatan enggak? Coba kalau kelihatan itu modul 3. Coba saya minta bantuan Mbak Ani untuk membaca. Modul 3, kegiatan belajar 1 apa Mbak? Mbak Ani. Halo Mbak Ani. Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Iya, betul. Kegiatan belajar 2? Mbak Ani. Karakteristik dan program kegiatan pengembangan motorik anak. Ya, betul. Sekarang akan kita jabarkan. Pertumbuhan, perkembangan fisik anak. Itu ada gambarnya kelihatan ya, Bunda? Nah, itu siapa yang menari di situ? Itu Mbak Ani atau Mbak? Siapa itu yang nari di situ? Itu, ya. Pertumbuhan, perkembangan fisik anak. Anak itu dapat tumbuh dengan wajar atau normal jika anak itu terdapat perubahan-perubahan dalam ukuran, dalam bagian jasmani, bidang rohani ya, dan anak itu juga sanggup mengingat, berpikir dan mengamati. Nah, apabila alam sekelilingnya cukup sehat dan pemeliharanya cukup baik. Jadi, anak itu bisa berkembang dengan normal bila mana anak itu sudah bisa melaksanakan kegiatan seperti yang kami tampilkan. Bagus toh Bunda? Kelihatan enggak? Gambarnya yang itu. Nah, itu kan anak itu jelas itu bisa mengingat, bisa berpikir dan bisa mengamati kegiatan yang dilihat, dia bisa berpikir, menirukan ya toh, terus mengingat apa yang kita sampaikan. Jadi kalau Bunda nanti menilai pada muridnya atau anak TK bisa menilai bahwa anak itu perkembangan fisiknya sudah sesuai dengan harapan Bunda atau normal, wajar, itu anak tidak sering lupa, mesti bisa mengingat, pikirannya cerdas dan bisa mengamati hasil pembelajaran yang diberikan oleh Bunda. Begitu Bunda? Jelas nggih? Halo? Jelas. Selanjutnya, pengetahuan untuk membantu program kegiatan yang akan mempengaruhi pertumbuhan. Apa pengetahuan yang untuk membantu itu? Ada 3 pengetahuan. 1 anatomi, 2 fisiologi, yang ketiga sosial. Yang anatomi itu akan meliputi adanya pertumbuhan tulang, otot, dan persendian. Lalu yang fisiologi, organ-organ dalam tubuh yang ada di dalam antara lain paru-paru, jantung, dan ginjal. Yang ketiga sosial, itu kemampuan diri sendiri anak yang berkaitan dengan alam sekitar. Jadi kalau Bunda-bunda punya siswa, ya toh, pengetahuannya itu untuk membantu program kegiatan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, pasti
anak itu antara 3 kriteria itu bisa terpenuhi. Kalau ketiga kriteria itu belum bisa terpenuhi, berarti dia belum bisa membantu untuk atau belum bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Itu. Selanjutnya, tahap perkembangan dan pertumbuhan masa kanak-kanak. Pengembangan lebih menekankan kegiatan anak itu menggunakan otot besar karena itu fisik motorik ya. Nah, itu dipengaruhi oleh usia perkembangan dan pertumbuhan fisik. Di usia perkembangan itu mungkin ada 2 kriteria, cipalegeodal dan progemodistal. Kalau cipalegeodal itu ukuran yang kepala relatif besar dan itu fisik yang ada di luar. Tapi kalau progemodistal itu yang dari sumber badannya ke arah luar itu dalam. Contohnya ada jantung, ada hati itu. Jadi mestinya lebih tumbuh lebih dahulu. Kalau pertumbuhan fisik dan gerak badan itu jelas itu setelah dia ada di luar atau sudah berusia 1 tahun sampai selanjutnya. Itu untuk tahap perkembangan pertumbuhan masa anak. Ya, dan yang tahu persis masalah cipalegeodal dan progemodistal itu dokter sebetulnya. Namun kita tahu dari buku, hanya memahami dari buku ya. Kalau nanti kurang paham besok bisa ditanyakan lewat WA group. Nah, yang ketiga atau yang C, pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak. Anda atau Bunda bisa mengetahui perkembangan dan perkembangan tubuh anak bisa melalui tulang kerangka. Anak yang masih kecil, itu masih anak-anak TK itu masih merupakan tulang rawan. Jadi hati-hati kalau anak itu jatuh mungkin akan cepat terjadi. Umpamanya jatuh tangannya patah itu, tapi tetap akan segera pulih kembali itu. Tapi tetap masih empuk dapat dikatakan. Kalau orang tua kan sudah berbeda. Yang kedua pertumbuhan gigi. Nah, pertumbuhan gigi itu kalau sudah 3 tahun itu anak sudah lengkap. Pemeriksaan dokternya kalau sudah usia 3,5 tahun. Tetapi kalau Bunda punya anak atau punya siswa yang sampai 3 tahun giginya belum tumbuh, itu berarti mungkin ada kekurangan apa, ada kelemahan apa, itu perlu segera diperiksakan dokter. Begitu. Bunda sudah punya anak yang kecil balita, Bunda? Halo? Wonten. Sudah usia berapa tahun? Anak saya yang paling kecil 3,5 tahun. Oh, 3,5 tahun. Giginya sudah Bunda? Lengkap. Sudah? Lengkap, Bu. Oh, lengkap. Alhamdulillah ya. Itulah untuk pertumbuhan gigi untuk perkembangan. Yang selanjutnya pertumbuhan otot. Karena keterbatasan pada otot yang besar, ya terbatasan otot yang besar. Jadi kalau punya anak atau punya putra akan mengetahui pertumbuhan ototnya. Itu kalau anak Bunda atau putra Bunda itu keterampilannya mulai berkembang. Nah, itu mesti menggunakan otot lengan, kaki dan perut. Jadi kalau anak itu mempunyai keterampilan yang berkembang, mau sepak bola, mau mengangkat apapun, mau bergerak apapun, olahraga apapun, itu sudah mesti menggunakan otot lengan, kaki dan perut. Itu memperlihatkan bahwa anak itu ada pertumbuhan ototnya lebih dan mungkin itu sudah maju untuk pertumbuhan otot yang sangat terbatas, tapi dia tetap pertumbuhan otot besarnya akan bertumbuh. Itu kalau bisa kelihatan dalam pertumbuhan otot di lengan, kaki dan perut. Lalu untuk perkembangan keterampilan motorik tidak seimbang. Nah, makanya kalau tidak seimbang pertumbuhan ototnya akan kurang cepat bertumbuh ototnya. Kalau yang masih bayi tiduran terus karena perkembangannya kurang seimbang, jadi untuk pertumbuhan ototnya kurang. Itu. Lalu yang nomor 4 mengenai perkembangan organ tubuh. Bunda akan mengetahui perkembangan organ tubuh putra penjenengan atau siswa penjenengan. Itu mungkin putra penjenengan itu sudah bisa menaruh perhatian pada alat dan fungsi. Hubungan dengan dunia luar rumah semakin luas. Contohnya, menaruh perhatian pada alat dan fungsi itu dia akan tahu sesuatu yang ada di depannya itu fungsinya untuk apa. Umpamanya sekarang kalau sepeda motor fungsinya untuk apa itu dia tahu. Itu berarti ada perkembangan organ tubuh. Terus tahu dia dihubungan di luar itu
kesosialan, bermain bisa meminjani temannya. Nah, untuk bersama-sama bermain itu, dan dia akan mempunyai susunan organ tubuh yang sangat cukup matang. Itu kalau untuk mengetahui perkembangan organ tubuh. Jadi kalau punya putra atau punya siswa yang dia itu sejak masuk usia 5 tahun sampai keluar usia 6 tahun, dia itu tidak pernah bersosial dengan temannya, apalagi meminjami permainan, terus dia tahu sesuatu tapi tidak tahu fungsinya, berarti dia perkembangan organ tubuhnya tidak apa Bunda? Tidak optimal. Iya, tidak lancar atau tidak optimal. Siapa yang menjawab itu? Halo? Siapa yang menjawab? Mbak siapa? Bu siapa? Bunda siapa? Hah? Intan. Bu Intan, ya betul. Jadi Bu Intan pasti punya putra yang masih usia seitu. Nah, sekarang kita lanjut dalam keadaan dan tanda-tanda anak TK. Bunda harus bisa mengerti tanda-tanda anak TK, baik yang sudah di sekolah maupun yang ada di lingkungan masyarakat. Anak TK itu yang usia 5 tahun sangat energik toh Bunda? Nggih napa mboten? Halo? Iya. Dan dia mungkin egonya mulai berkembang karena dia masih usia keemasan. Tetapi kalau Bunda bisa menilai anak yang sudah usia 5 tahun, sudah masuk TK, dia egonya mulai berkembang, namun dia mesti menyukai permainan di kelompok. Nah, begitu Bunda. Nggih napa mboten Bunda? Ya, itu yang ada di belakang bunda-bunda itu jangan mengganggu gitu, putra-putrane disuruh minggir dulu nggih. Lalu yang kedua, kalau penjenengan putra-putri ya putra yang dia diam saja, tidak pernah ketawa, tidak pernah ada kegembiraan, ya tidak ada rasa bentuk hubungan keakraban, itu berarti anak itu belum ada peningkatan dalam kemampuan apapun atau perkembangan apapun. Terus kebiasaan makan tidur buang air itu mulai teratur, itu kalau yang sudah tanda-tanda anak TK yang sudah normal seperti itu. Ya, meskipun egonya mulai berkembang, dia masih tetap menyukai permainan, terus gelak ketawanya, kegembiraannya itu merupakan bentuk hubungan keakraban dengan teman, sosial masyarakat, bisa saling meminjami. Terus kebiasaan makan tidur buang air itu mulai teratur, itulah ciri-ciri dan tanda-tanda anak usia TK. Usia 5 tahun. Nanti nggih Bunda? Bisa dimengerti? Bisa mengerti? Jadi dengan kesimpulan anak usia yang 5 tahun itu pasti mempunyai perasaan yang egonya mulai berkembang. Nggih. Lanjut. Nah, ini perkembangan anak yang membentuk togok. Apa togok? Ada. Bunda pernah membaca atau kemarin juga? Itu gerakan latihan gerakan togok, membentuk gerakan togok bau lengan dan kaki. Besok Bunda kalau di sekolahan bisa anak satu dengan satu untuk digandengkan, toh itu digandeng ya. Kerangka itu kelihatan Bunda? Bagus nggih? Kelihatan. Bagus itu. Nah, itu terus bermain-main seperti ini itu untuk menggerakkan gerakan togok. Jadi untuk bau dan kakinya bergerak, baunya bergerak, lengannya bergerak, ya itu perkembangan anak yang melalui gerakan togok seperti itu juga akan masuk pada fisik motorik apa Bunda? Termasuk? Fisik motorik kasar. Ya, fisik motorik kasar. Ya, betul. Lanjut. Sekarang yang kebutuhan anak di TK. Bunda punya anak-anak di TK. Pasti punya kebutuhan rasa aman, tentram dalam lingkungannya. Ya atau tidak Bunda? Di sekolahan kalau tempatnya itu aman, kondusif, tentram, di lingkungannya anak akan di sekolahan itu dia tetap apa Bunda? Gimana di sekolahan? Gimana? Aman ya ta? Ya. Gimana di sekolahan? Halo? Betah dan nyaman. Betah dan nyaman. Terus kebutuhan berteman.
Nah, anak TK itu punya kebutuhan berteman. Jadi di sekolahan kalau anak itu sudah usia 5 tahun, 4 sampai 5 tahun, di sekolahan dia pasti kalau memang itu normal, ya perkembangan fisiknya normal, pasti akan butuh berteman. Nah, dan juga butuh beraneka ragam kegiatan yang mengembangkan otot. Contohnya fisik motorik apa Bunda? Mengembangkan otot fisik motorik apa Bunda? Halo? Fisik motorik kasar. Contohnya apa? Siapa bisa menjawab contohnya? Ayo salah satu. Mbak Nurul. Iya, keras dikit. Iya. Betul. Sekarang untuk kebutuhan kebersihan, pengawasan kebersihan Bunda bisa memberikan contoh? Contohnya apa? Cuci tangan. Selainnya itu? Cuci tangan, Bu. Selainnya? Gosok gigi. Ke toilet. Iya. Toilet, Bu. Iya, betul. Ya, antara lain itu Bu Guru harus juga memberikan pengawasan untuk kebersihan, itu kebutuhan anak. Lalu tidur cukup. Bagaimana Bunda cara memberikan pengaruh pada anak didik? Masalah tidur cukup bagaimana Bunda? Coba salah satu saya coba Mbak Hanan. Mbak Hanan bisa enggak menjawab Mbak Hanan? Untuk tidur cukup itu Bunda Hanan memberikan pengaruh pada anak didik bagaimana caranya Bunda? Sebelum tidur berdoa dulu, Bu. Ya, terus? Itu maksudnya kebutuhan anak TK itu tidur harus cukup. Berarti bukan masalah kalau mau tidur harus cuci tangan. Ya Bunda, sedikit saya luruskan. Tidur cukup itu waktunya tidur ya toh? Tidur siang, tidak bermain terus. Terus waktunya malam jam 8 harus tidur, tidak melihat TV, tidak main HP, itu namanya tidur cukup. Paling tidak 8 jam tidur, bukan tidur harus cuci tangan, ya memang harus. Jadi yang dimaksud tidur cukup itu kebutuhan anak TK waktunya tidur begitu nggih Bunda? Kalau mengarahkan siswanya, waktunya tidur, jangan main saja gitu. Waktunya main, itu namanya pengertian yang dimaksud kebutuhannya tidur cukup. Lalu yang selanjutnya kebutuhan makan dan pengaturan waktu makan. Siapa bisa menjawab? Sekarang coba Mbak Lisna. Kebutuhan makan dan pengaturan waktu itu makan. Bagaimana cara memberikan pengaruh pada anak? Mbak Lisna? Makan tepat waktu, lambat. Karena sarapan pagi harus sarapan pagi. Iya. Waktunya makan siang harus makan siang. Iya. Sore harus makan sore. Iya. Kemudian juga harus dengan gizi yang seimbang. Iya. Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Lisna. Ya. Yang terakhir, kesempatan bertindak mandiri. Bagaimana Bunda mengarahkan seperti itu? Coba Mbak Istiqomah, Bu Istiqomah. Istiqomah? Muncul enggak Mbak Istiqomah? Halo Istiqomah? Istiqomah? Iya. Kesempatan bertindak mandiri itu Bunda kalau di sekolahan mengarahkan kepada putra didiknya bagaimana caranya? Mungkin dengan arahan mungkin dengan arahan untuk mau mengikuti kegiatan semacam itu Bunda. Kesempatan bertindak mandiri. Jadi kebutuhan anak itu mempunyai kesempatan bertindak mandiri itu mestinya pengarahannya anak itu disarankan supaya segala sesuatunya bisa bertindak mandiri. Contohnya makan sendiri, mandi sendiri, begitu toh Bunda? Nggih mboten? Nah, itu kesempatan bertindak mandiri itu contohnya seperti itu. Tidur sendiri, gitu. Pakai baju sendiri itu berarti latihan kesempatan untuk bertindak mandiri ya. Enggak apa-apa. Sudah semuanya jelas untuk kebutuhan anak TK yang dimaksud. Siapa yang belum jelas? Sudah, terima kasih. Dah, kita lanjut kegiatan belajar 2. Coba dibacakan itu bunyinya bagaimana Mbak Nur Makmudah? Kegiatan belajar 2.
Mbak Nur Makmudah? Masuk. Kegiatan karakteristik program kegiatan pengembangan motorik anak. Iya, betul. Kegiatan belajar 2 itu karakteristik dan program kegiatan pengembangan motorik anak. Bunda, untuk karakteristik itu dengan karakter sama tidak, Bunda? Halo? Ada yang bisa menjawab? Karakteristik dan karakter itu berbeda atau sama atau tidak, Bunda? Beda. Nah, apa toh karakteristik? Bisa dibaca dari situ? Bisa Ibu. Ya. Karena karakter dan karakteristik itu beda. Coba dibaca dari situ, Mbak Prada. HP. Mbak Prada. Yang satu, kalau karakter itu apa? Mbak Happy, Bu. Mbak Happy. Iya, Mbak Happy. Karakter itu watak, yaitu suatu sifat yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti tabiat yang dimiliki oleh manusia atau makhluk hidup lain. Sedangkan karakteristik adalah sesuatu yang membuat kita dalam membedakan dari seseorang atau sesuatu. Ya, jadi yang dimaksud di situ, kalau karakter itu watak yang sejak lahir itu sudah dibawa. Oh, watak Bu Titin, karakternya Bu Titin itu piyayine memang kalau bicara keras, galak mboten Bu? Halo Bunda, galak mboten Bunda? Oh mboten, alhamdulillah, nggih. Ya, jadi watak itu sudah dibawa sejak lahir, itu sifatnya yang mempengaruhi antara pikiran, perilaku, budi pekerti dan tabiat sehari-hari yang dimiliki oleh manusia atau makhluk hidup. Jadi Bunda, di sekolahan kalau punya siswa yang dia itu beda dengan lainnya, mungkin itu karakternya sudah seperti itu. Tidak boleh itu Bunda lalu memojokkan. Umpamanya anak itu setiap datang duduk manis, temennya dia itu membersihkan tidak mau, ya toh, dan dia mungkin ya toh perilaku di rumah sehari-hari seperti itu perlu Bunda mengajak koordinasi dengan orang tua. Yang namanya apa Bunda? Kalau kita koordinasi dengan orang tua namanya apa? Apa Bunda? Ya, parenting. Sekarang kan kerennya seperti itu, ditanyakan atau memang itu sudah karakter sejak lahir ya toh. Tetapi kalau karakteristik itu sesuatu yang membuat kita dalam membedakan dari seseorang atau sesuatu. Apa sing dimaksud seperti itu? Siapa yang bisa menjawab? Apa? Kok membuat kita dalam membedakan dari seseorang atau sesuatu? Bunda, ada yang bisa menjawab? Coba Mbak Intan, bisa enggak? Mbak Intan, nggih, apa? Sesuatu yang membuat kita dalam membedakan dari seseorang atau sesuatu. Maksudnya dia itu bisa membedakan antar individu misalnya gitu Ibu, karakteristik. Iya, bisa membedakan antara individunya sendiri atau itu untuk kebersamaan ya, sesuatu yang dilihat itu. Nah, ini contohnya. Nah, cara menghadapi keragaman karakteristik itu ada 3. Coba dibaca dari situ, Mbak Hindun. Bu Hindun. Apa Bu Hindun? Halo. Bu Hindun. Kehabisan pulsa. Mbak Intan. Masuk enggak Mbak Intan? Ya. Masuk Ibu. Cara menghadapi keragaman karakteristik ada 3. Dibaca dari situ apa? Cara menghadapi keragaman karakteristik ada 3, yaitu yang 1 saling menghargai, nomor 2 saling introspeksi diri, kemudian yang ketiga tidak memaksakan kehendak. Apa itu yang dimaksud tidak memaksakan kehendak? Tidak memaksakan kehendak itu maksudnya kita tidak mengutamakan ego itu Ibu. Jadi tidak terus memaksakan orang lain untuk mengikuti kehendak kita gitu, maunya sendiri gitu. Iya, betul. Jadi tidak memaksakan kehendak itu seandainya
kita punya instruksi, ayo sekarang kita bermain bola bersama-sama. Kalau temannya tidak mau jangan dipaksa. Begitu ya Bunda? Gitu? Terus saling introspeksi diri. Bagaimana yang dimaksud introspeksi diri? Bisa menjawab Mbak Eni Suwandari? Introspeksi diri? Suwandari? Halo, Bu. Ya. Yang dimaksud Mengetahui apa? Mengetahui apa yang menjadi kesalahan kita misalnya seperti itu, Bu. Jadi menyadari akan kekurangan kita seperti itu. Ya, betul. Jadi kita harus introspeksi. Kalau memang kita itu mengerjakan tidak bisa dan kita itu memang disuruh kegiatan mewarnai atau fisik motorik halus tidak bisa, terus nilainya berbeda dengan temannya, harus bisa menerima apa adanya. Begitu toh contohnya seperti itu. Ngaten nggih Mbak Wulandari? Iya. Nek saling menghargai jelas tahu bahwa kita harus saling menghargai. Itu ya juga masih itu. Lah, sekarang di sini ada manfaat keragaman karakteristik di sekolah. Coba dibaca dari situ kelihatan tidak? Kelihatan. Sekarang dibaca oleh Mbak Solika Febrita Hana. Bu. Mari dibaca Mbak Solika. Manfaat keragaman karakteristik di sekolah. Pertama, menanamkan sifat menerima dan menghargai. Menghargai adanya perbedaan. Yang kedua, arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, bisa memberikan informasi dan saling berteman. Oh iya, betul pembacaannya lah. Untuk menanamkan sifat menerima dan menghargai, adanya perbedaan, bisa memberikan contoh satu saja Mbak Solika. Bu. Apa contohnya? Menanamkan sifat menerima dan menghargai adanya perbedaan. Contohnya apa? Kalau memberikan pada anak didik, contohnya apa? Misalnya ada anak yang agak berkebutuhan khusus, misalnya tetap memotivasi yang lain tetap untuk mengajak berteman, bermain bersama. Oh ya, jadi di TK itu manfaat keragaman di taman kanak-kanak atau di sekolah itu bunda-bundanya itu harus bisa memberikan stimulus pada anak-anak, terutama yang tadi dikatakan itu anak yang ada kebutuhan khusus, jangan dibedakan, itu teman lain harus diberitahu. Itu contohnya menanamkan sifat menerima dan menghargai. Jadi bunda di sekolah harus bisa menanamkan sifat itu nggih? Ya bunda? Terus apa arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan Mbak Siti Norohmah? Siti Norohmah masuk? Ada enggak? Jauh. Veronica ada enggak Veronica? Halo? Ada Bu. Iya. Apa Mbak itu yang dimaksud arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan? Bu gurunya memberikan pengertian atau stimulus pada anak didik bagaimana itu? Caranya bicara atau caranya memberikan stimulus bagaimana pada anak didiknya? Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan pada anak TK, biasanya diberikan permainan berkelompok Bu, biar mereka saling bersatu sama kelompoknya, kemudian nanti saling hidup rukun. Oh iya, jadi saling apa bunda? Saling Sosial. Nah, sosial itu juga masuk sosem ya bunda, masuk sosial emosional dalam bidang pengembangannya. Yang terakhir, bisa memberikan informasi dan saling berteman, itu sama saja. Sebagian dari itu termasuk berteman tadi ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut yang perkembangan usia anak yang 4-5 tahun ya bunda. Karena yang di TK yang ibu tangani 4-5 tahun. Sekarang karakteristik anak yang usia 4-5 tahun dalam kegiatan pembelajarannya menempel. Bunda atau bu gurunya akan menyediakan pola gambar dan potongan kertas kecil. Betul Bunda? Betul? Halo?
Terus yang kedua, mengerjakan pusel. Berarti Bunda harus menyediakan pusel untuk disusun. Namun dalam mengerjakan pusel ini kalau nanti dimasukkan dalam kegiatan inti, boleh Bunda menggambar atau memberikan kertas yang berbentuk segi 4, segitiga. Ya toh, itu namanya bentuk apa Bunda? Segi 4, segitiga seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Geometri ya. Bentuk geometri yang umpamanya ada segi 4 dan segitiga. Jumlah segi 4-nya ada 5, segitiganya 1. Itu dalam kegiatan ini bisa dimasukkan metodenya pemberian tugas, ya toh, membentuk menara, ya toh. Ya, membentuk pusel, dibuat menara dari kertas. Terus ditempelkan pada buku, itu nanti ada bukti fisiknya. Tetapi kalau mengerjakan pusel-pusel asli yang disusun, balok-balok itu tak Bunda kalau pusel nggih? Balok-balok yang dimasukkan pada kotak apa itu namanya? Kotak papan itu nggih, kayu itu toh. Itu juga nanti anak bermain itu Bunda mengambil gambarnya, terus dipoto, lalu nanti di print, bisa ditempelkan pada hasil karya. Nggih mboten Bunda? Nah itu. Terus yang selanjutnya, mencoblos kertas dengan pensil atau spidol. Nah ini menyediakan jarum, tangan, benang kan begitu. Berarti latihan apa Bunda? Menjahit. Sekarang makin terampil menggunakan tangan yang disediakan pensil berwarna dengan gambar. Ini akan mengapa disediakan pensil dengan gambar? Terampil menggunakan jari tangan. Apa Bunda? Mewarnai. Termasuk fisik motorik halus. Terus mengancingkan kancing baju, membuka kancing baju. Ini termasuk fisik motorik halus.